Sudah bersyukur tapi kok hidup tetap saja masih melarat? Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573x58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Nah sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan syukur ya. Nah, jadi ada salah seorang subscriber saya yang chat ke saya ya. Beliau itu sudah menyimak video saya beberapa ya, tetapi tidak semuanya, dan beliau curhat terkait dengan kondisi ekonomi ataupun finansialnya. Nah, ketika beliau itu menyampaikan apa yang menjadi kendala yang dialaminya, saat saya tanya apakah sudah mempraktekkan apa yang saya sampaikan di video, katanya sebagian sudah. Lalu saya berikan saran bahwa untuk berlatih bersyukur. Lalu beliau pun menjawab, beliau sudah bersyukur ya kan, tapi kok hidupnya masih begitu-begitu saja. Saya akan bacakan chattingannya ya sahabat ya. Beliau chat ke saya ya. Nah, di sini intinya adalah beliau dapat nomor saya dari YouTube ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa sudah selalu bersyukur ya. Lalu saya tanya, cara syukurnya bagaimana kalau boleh tahu? Beliau pun menjawab begini, iya, walaupun saya dapat sedikit, yang penting masih bisa buat makan mas. Nah begitu. Beliau jualan keliling kalau tidak salah seingat saya. Nah, di sini saya amati. Coba perhatikan kalimat yang ini, kan begitu. Ini adalah mencerminkan hidup Anda, yakni sedikit tapi masih bisa buat makan. Ya, di sini ketika beliau bersyukurnya adalah, saya bersyukur meskipun dapat sedikit, yang penting masih bisa dibuat makan. Bukankah kalau misalnya Anda bersyukur begitu, itu malah tidak membuat diri Anda berdaya? Nah, tentu banyak sekali orang-orang yang hidupnya kurang begitu membaik secara finansial dan mereka itu mengaku sudah bersyukur. Tetapi kenapa hidupnya masih serba kekurangan? Jangan-jangan cara bersyukurnya itu keliru, cara bersyukurnya itu salah. Nah, ketika bersyukurnya itu keliru, ya sudah, hidupnya ya keliru secara finansial, secara ekonomi, secara keuangan. Nah, banyak sekali orang itu mengaku bahwa dirinya sudah bersyukur, termasuk salah satu subscriber saya yang chat ke saya langsung begitu kan. Saat bersyukur, mereka tidak menyadari bahwa ketika bersyukur kok masih ada perasaan yang tidak mengenakan, masih ada perasaan yang tidak menyenangkan, masih ada perasaan yang membuat dirinya itu was-was, khawatir akan rezeki. Ya itulah yang dialaminya. Nah, atensinya bukan pada kebersyukuran, perhatiannya bukan pada kebersyukuran, tapi perhatiannya atau atensinya itu pada kekurangan. Ketika saya amati tadi, ya kan, iya, walaupun saya dapat sedikit, yang penting saya masih bisa buat makan. Meski dapat sedikit, yang penting bisa makan. Ya sudah, yang didapatkan adalah sedikit dan yang penting bisa makan. Selesai, ya kan? Dan itulah yang didapatkan. Kalau sebenarnya itu sudah didapatkan, tetapi mengapa masih saja mengeluh? Kan begitu. Padahal sudah didapatkan dan bisa makan, kan selesai urusannya. Nah, kalau misalnya Anda cara bersyukurnya begitu, ya hidup Anda ya begitu-begitu saja sahabat. Cek coba saat Anda bersyukur, apa yang Anda rasakan? Atau mungkin Anda menggunakan kalimat yang lain lah ya. Bukannya tidak bersyukur, tetapi ini belum cukup untuk kebutuhan. Nah, itu juga kalimat bersyukur yang tidak memberdayakan. Ya.
Jadi intinya adalah bersyukur itu salah satu cirinya kondisi batin kita itu tenang, damai, ya, dan ada rasa keberlimpahan di dalam diri kita. Karena salah satu ciri orang yang berlimpah, maka hidupnya penuh syukur. Kalau misalnya hidupnya belum juga berlimpah atau belum merasa tercukupi, berarti cara bersyukurnya yang keliru. Saat bersyukur, maka benar-benar rasakan saat ini yang diterima apa? Syukuri. Yang diterima berapa? Syukuri. Jangan ditambah kata tetapi atau kata meskipun atau kata yang bertentangan. Bersyukur ya bersyukur saja. Jangan ditambahi hal-hal yang malah membuat Anda down atau turun. Kalau cara bersyukur Anda masih saja keliru dan Anda ingin hidup berlimpah, percuma. Karena caranya kan kurang tepat. Di dalam ayat suci pun dijelaskan kan, bagi yang bersyukur maka ditambah nikmatnya. Dan mungkin ketika Anda sudah tahu dalil itu, ketika Anda sudah paham dalil itu, dan Anda sudah merasa praktek tentang kebersyukuran itu, namun realitanya tidak sesuai dengan apa yang harapkan, bisa jadi Anda mempertanyakan dalil itu kan. Bukannya mempertanyakan dalil itu, tapi Anda yang tidak paham cara bersyukur yang tepat itu bagaimana. Jadi bersyukur itu adalah kita benar-benar merasa sudah menerima, merasa sudah memiliki. Ketika kita sudah memiliki, otomatis rasa syukurnya lebih mudah, ya kan? Nah, lalu yakini bahwa keesokan harinya rezeki Anda berganti berkali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat bahkan, ya. Dan setelahnya Anda serahkan pada Allah, pada Tuhan Anda. Sayangnya ketika orang mengatakan dirinya bersyukur, mereka tidak yakin bahwa besok akan dapat rezeki yang lebih baik lagi. Ini yang seringkali dilupakan. Tetap syukur di hari itu, lalu yakini bahwa besok rezeki akan digantikan oleh Tuhan, oleh Allah berkali lipat. Nah, ini yang tidak banyak orang pahami. Hanya bersyukur di saat itu saja, ya. Ditambah lagi cara bersyukurnya keliru lagi, ya kan? Dan tidak ada keyakinan bahwa kedepannya Allah akan menambah rezeki yang berlipat ganda tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Nah, ini loh yang perlu diperhatikan. Jika Anda masih saja hidupnya kok begitu-begitu saja dan Anda merasa sudah bersyukur, cek cara bersyukur Anda. Cara mengetahuinya gampang, apakah syukurnya memberdayakan ataukah tidak. Saat Anda bersyukur, apa yang Anda rasakan? Kalau Anda masih merasakan ketidaknyamanan, entah Anda merasa bahwa ada keraguan atau ada ketidakyakinan bahwa besok rezeki bisa ditambah lagi oleh Allah berkali lipat, ya. Atau ada kekhawatiran kalau besok Anda mau makan apa. Nah, berarti cara bersyukur Anda itu keliru. Sehingga Anda bukannya tidak bersyukur di hari itu, malah Anda mengkhawatirkan rezeki Anda di masa yang akan datang. Karena ada kekhawatiran di situ, karena ada rasa takut, rasa cemas. Apakah besok dagangannya laku? Apakah kalaupun lakunya lebih banyak dibanding ini ataukah tidak? Dan seterusnya. Nah, itu syukur yang tidak memberdayakan. Tetapi kalau syukur yang memberdayakan, Anda benar-benar menikmati, ya, apa yang sudah Anda terima di saat itu, di hari itu, ya.
sehingga Anda merasa sangat cukup dan Anda merasa berlimpah, lalu Anda yakin bahwa keesokan harinya atau kedepannya rezeki Anda bisa berkali lipat dibanding hari ini. Sekarang Anda bisa mengetahui selama ini Anda cara bersyukurnya bagaimana. Sudah benar ataukah keliru? Kalau masih keliru, ganti cara bersyukur Anda. Kalau sudah benar, maka tingkatkan lagi rasa kebersyukuran Anda. Karena syukur itu ada di wilayah batin, di wilayah rasa, bukan wilayah ucap. Dan setiap orang, ya, cara bersyukurnya juga berbeda-beda, level syukurnya juga tingkatannya berbeda-beda, berlapis-lapis. Kalau Anda sudah merasakan kenyamanan, maka tingkatkan lagi level syukur Anda menjadi lebih baik lagi, sehingga Anda pun entah bagaimana caranya, tanpa Anda duga-duga, rezeki Anda bisa berlimpah, keadaan finansial Anda menjadi jauh lebih baik dibanding sekarang ini. Itu saja sahabat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.